Pak Pri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan juga bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Pri. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak kaitannya dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika Bapak mengalami dilema etika. Monggo Bu, untuk kali ini karena berkepentingan sebagai calon guru penggerak memang banyak hal-hal yang harus dilakukan, terutama ini adalah wawancara terhadap beberapa kepala sekolah. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang saya alami dengan membandingkan nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Misalnya dalam hal sebuah kasus pilihan sulit yang kedua pilihannya bernilai benar, maka saya identifikasi sebagai kasus dilema etika. Dan jika pilihannya antara yang satu bernilai benar dan pilihannya bernilai salah, maka ini termasuk kasus rujukan moral. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan mengidentifikasi pilihan yang bernilai paling benar, mempertimbangkan skala prioritas atau yang lebih prioritas yang mana di antara pilihan tersebut, apa saja akibat dan manfaat dari keputusan yang saya ambil. Diidentifikasi dulu ya Pak ya. Diidentifikasi dulu. Ya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebenaran, nilai-nilai kebenaran dari kasus tersebut, menentukan siapa saja yang terlibat dan fakta-fakta yang relevan, membuat opsi-opsi penyelesaian dan mempertimbangkan positif dan negatifnya, sehingga keputusan tersebut benar-benar tepat, bijaksana dan banyak manfaatnya. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu membuat keputusan yang tidak bertentangan dengan hukum, mengandung nilai-nilai kebajikan, memberi banyak manfaat dan minim risiko, sehingga pada kasus-kasus tertentu perlu dukungan keputusan bersama melalui musyawarah anggota sekolah. Baik Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan antara keadilan dengan rasa kasihan. Di satu sisi saya harus menegakkan keadilan atau aturan tertentu, namun di sisi lain saya merasa kasihan atas dasar kemanusiaan dan rasa peduli. Tantangan lain adalah ketika keputusan tidak mencapai mufakat. Jadi salah satu pihak ada yang merasa tidak puas dari hasil keputusan tersebut. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu tergantung kasusnya. Jika kasusnya ringan, akan saya selesaikan di tempat. Tentunya melalui berbagai pertimbangan, salah satunya skala prioritas dan kebermanfaatan. Untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut kepentingan orang banyak atau rawan konflik, maka akan diselesaikan dengan musyawarah, tanya pendapat, dan mengutamakan keputusan bersama. Prosedur yang saya lakukan yaitu melakukan rapat lingkaran bersama Dewan Guru untuk mendapatkan dimusyawarahkan dengan semua rekan guru begitu ya Pak ya? Dimusyawarahkan dengan semua rekan guru, terutama ada guru BP. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Tentu saja ada. Biasanya saya berkolaborasi dengan warga setempat dengan mengundang wali murid atau stakeholder yang ada di SD di satu negara, khususnya kasus intern atau meminta pertimbangan dari rekan kepala sekolah untuk kasus-kasus tertentu. Baik Bapak, bagus sekali dengan koordinasi dengan wali murid begitu nih Bapak. Yeah. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, dalam mengambil keputusan hendaknya kita itu bersikap bijak, mempertimbangkan keberpihakan pada peserta didik dan nilai-nilai kebajikan universal serta bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Terima kasih atas waktunya Bapak, atas wawancara siang ini. Semoga semua yang saya dapatkan dari Bapak akan saya jadikan pengalaman. Terima kasih sama-sama Bu Wiwi. Mudah-mudahan dengan ini kegiatan Bu Wiwi selanjutnya bisa berjalan dengan lancar sehingga lulus menjadi guru pindra. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya yuk, saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Kaitannya dengan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan jika Ibu mengalami dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengidentifikasinya dengan cara memahami permasalahan dari kasus-kasus tersebut, apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral. Karena dengan memahami kasus tersebut, kita nanti dalam mengambil keputusan selanjutnya itu tidak merugikan banyak pihak, sehingga benar-benar terperinci pertanyaan apa saja yang kami butuhkan untuk menjadikan permasalahan tersebut sampai menjadi solusi seperti itu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam saya menjalankan permasalahan itu ya, saya tidak bekerja sendiri bersama dengan guru atau komite mencari solusi untuk permasalahan tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga nantinya berjalan sesuai kebijaksanaan, keadilan, sehingga tidak menimbulkan salah paham dan tetap rasa kekeluargaan ini terpantau dan kita itu sama-sama harmonis di dalam menjalankan tugas di SD kami. Ya, kolaborasi dengan semua guru ya Bu ya. Sama komite. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini adalah menimbang dulu kasus mana yang menurutnya kecil dan manfaatnya besar terlebih dahulu, sehingga dalam melanjutkan langkah untuk menindaklanjuti langkah tersebut, kami beserta Dewan Guru ataupun komite itu tidak menjadi salah langkah, sehingga dalam memutuskan permasalahan itu tidak menjadi kontra dengan wali murid ataupun peserta didik, supaya tidak merugikan peserta didik itu sendiri. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif, saya menjunjung
keadilan, belas rasa belas kasihan, kekeluargaan, kebijaksanaan, sehingga nanti ada kebenaran itu nanti tampak dan terlihat nyata seperti itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk selama ini menjadi tantangan kami adalah karena suatu keputusan itu tidak mudah diterima di semua pihak. Jadi kadang ada mungkin seorang guru yang merasa tidak suka dengan keputusan yang sudah diputuskan ataupun masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Kami berusaha itu menjadi atau meredam keputusan-keputusan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik karena sudah menjadi keputusan bersama, jadi bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa diterima oleh semua pihak ya. Yang penting tetap menguntungkan peserta didik itu utama. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk tata cara jadwal tidak ada. Itu tergantung tingkat kasusnya ya. Kalau kasusnya memang segera cepat di atas hari itu juga atau pada saat itu juga berarti langsung kita selesaikan dengan tidak menunda berkepanjangan sehingga tidak menjadi salah paham yang lebih panjang. Dari saya akan menindaklanjuti kasus tersebut secara tuntas pada saat itu ketika ada masalah itu terjadi. Cepat lebih baik gitu ya Bu ya. Cepat lebih baik. Iya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Untuk faktor-faktor itu pertama adalah keyakinan diri saya sendiri, kemudian ada dewan guru, kemudian ada komite yang mendukung sehingga kami tidak terlalu terbebani pada suatu kasus. Dan memang dengan bekerja sama itu menjadi memperkuat kita pada pembelajaran di kami atau menyelesaikan permasalahan di kami sehingga tidak terjadi konfrontasi. Ada sistem kekeluargaan antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.